Nah, itu dia salah satu modus kejahatan yang bisa Anda temui di jalan raya. Anda bisa langsung menjadi sasaran kejahatan jika Anda panik dan salah dalam mengambil keputusan. Di video kali ini, kami akan buka modus kejahatan apa saja yang bisa Anda temui di jalan dan bagaimana cara mengatasinya. Stay tune! Faktanya, hidup dan tinggal di ibu kota dengan kerasnya kehidupan membuat orang nekat melakukan apa saja hanya untuk bisa makan. Salah satunya modus kejahatan di jalan, mengingat mobilitas masyarakat di ibu kota sangat tinggi. Anda harus kenali modus-modus kejahatannya seperti kejahatan perampasan atau penodongan. Mempertahankan mobil yang hendak dicuri perampok. Menggagalkan aksi perampasan mobil oleh debt collector. Beberapa cara mengatasinya adalah ketika Anda masuk ke dalam mobil, langsung tutup jendela dan pastikan pintu terkunci. Kejahatan bisa terjadi bahkan sebelum kita berkendara, jadi alangkah lebih baiknya begitu Anda masuk ke dalam mobil, langsung kunci pintu. Woi, woi. Nah, jangan main handphone ketika jendela terbuka. Hindari membawa uang dalam jumlah banyak dari bank. Hindari melewati daerah sepi pada tengah malam sendirian. Modus pecah kaca kendaraan. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil marak terjadi di Untuk mencegah modus ini, Anda jangan meninggalkan barang berharga atau tas Anda di dalam mobil. Saya biasanya meletakkannya di baris kedua, bagian bawah. Lalu saya senderkan jok baris depan supaya ketika amit-amit kaca dipecahkan oleh penjahat, dia akan ada effort yang lebih untuk mengambil barang. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia nggak bisa langsung ngambil barangnya. Dia perlu buka dan biasanya alarm mobil sudah berbunyi kencang. Modus kejahatan ban kempes. Om, kempes bannya om. Jika terkena modus seperti ini, Anda jangan langsung percaya jika ada yang berteriak ban Anda kempes. Sebenarnya ban kempes akan terasa jika memang terjadi. Lalu ketika ban Anda memang kempes atau Anda ingin melakukan pengecekan, pastikan Anda berhenti di tempat yang aman serta banyak orang. Tempat aman antara lain kantor polisi, gedung perkantoran atau instansi dengan parkir aman di dalamnya, lalu SPBU. Lalu ketika ban memang beneran kempes, kita jangan langsung berhenti dan pastikan berhenti di tempat yang aman seperti yang saya tadi bilang, karena bisa jadi itu perbuatan mereka. Mending ban rusak, kita paksa jalan ke tempat yang aman daripada kita langsung berhenti mengecek ban dan terkena modus kejahatan mereka. Nah, saat turun mengecek, pastikan Anda langsung tutup pintu dan langsung mengunci kendaraan Anda. Modus kejahatan lempar telur ke kaca. Jika Anda terkena modus kejahatan pecah telur ke kaca seperti ini, Anda jangan panik dan langsung saja segera menyalakan wiper serta washernya. Karena seperti banyak orang bilang bahwa telur yang dilempar ke kaca itu akan memburamkan kaca. Itu mitos, karena kalau memang telur yang utuh bersama cangkangnya yang dipecahkan, kita langsung bisa hapus dengan wiper dan air washernya. Intinya jangan panik, tetap tenang karena kan kita juga di dalam mobil dengan posisi pintu terkunci. Lalu segera arahkan mobil ke tempat yang aman karena biasanya mereka berkomplot. Jadi arahkan ke tempat yang aman sebisa mungkin, menjauhi dari komplotan mereka atau menjauhi dari daerah ketika telur dilempar ke kaca kita.
Modus kejahatan dengan menabrakkan diri atau kendaraan ke mobil yang sedang kita kendarai. Jika terkena modus kejahatan seperti ini, tetap tenang, jangan panik, dan jangan kabur. Biasanya kalau kita kabur malah kita yang dianggap salah. Lalu pinggirkan kendaraan ke tempat yang ramai orang, kemudian segera turun dan kunci mobil dan temui si penabrak dengan tanpa emosi. Nah, modus kejahatan seperti ini biasanya lebih ke arah pemerasan dan di situ pentingnya dashcam pada mobil supaya kita punya cukup bukti untuk membela bahwa kita yang tidak salah. Maka dari itu, kami juga akan menggunakan dashcam dari 70 Mei ini sebagai peranti keamanan tambahan kami dalam berkendara. Karena ini mobil kantor dan sering digunakan dalam mobilitas sehari-hari para kru auto driver. Misalkan seperti syuting, meeting, bahkan menjadi kendaraan logistik ketika kami sedang mengadakan suatu acara. Maka dari itu, dashcam ini penting banget untuk merekam segala kejadian para kru auto driver. Ini dia produknya, langsung saja kita unboxing. Di sini kami menggunakan ini dia 70 Mei Light 2 Dashcam. Ini merupakan produk terbaru dari 70 Mei dan kami menggunakan yang dengan GPS. Langsung saja kita buka. Ini packaging yang pertama, yaitu 70 Mei External GPS Module. Langsung saja kita buka, kita lihat apa saja isinya. Seperti ini. Nah, ini GPS tambahannya yang akan diletakkan di kaca. Kita simpan dulu. Lalu ini dia kamera utamanya 70 Mei Dashcam Light 2. Dan di sini dijelaskan di packagingnya ada fitur-fiturnya, yaitu 1080p Full HD, Superior Night Vision, ada GPS cable compatible, dan 24-hour parking surveillance. Langsung saja kita buka. Seperti ini. Nah, ini untuk apa ini? Oh, ada stikernya, terus ada user manual. Ini kita sampingkan dulu. Lalu ini dia kamera utamanya seperti ini. Nanti ini akan ditempelkan di kaca dan ini juga bisa di-adjust naik turun untuk menyesuaikan kemiringan kaca pada masing-masing mobil. Lalu kita buka di bawahnya ada sebentar. Ini ada soket untuk 12 volt untuk ngambil listriknya dari situ. Lalu di sini ada harusnya kabel ya. Harusnya ada kabel untuk connect dari kamera dashcamnya ke soket 12 volt tadi. Nah, ini dia kabelnya cukup panjang dan ini merupakan dashcam yang kita tidak perlu repot-repot memanggil mekanik untuk menginstalasinya karena kami bisa menginstalasinya sendiri. Jadi langsung saja saya coba pasang di mobil ini. Sebelum memasang dashcamnya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasang elektrostatik stiker ke kaca mobil. Lalu nyalakan dashcam untuk melakukan beberapa pengaturan dan masukkan memory card. Kemudian pasang mounting yang ada perekat ini ke dashcam, lalu tempelkan ke kaca yang sudah ada elektrostatik stikernya. Selanjutnya, pasang eksternal GPS modulnya dan terakhir tinggal kita rapikan kabel-kabel ini di plafon dan pilar A. Nah, sekarang sudah terpasang 70 Mei Light 2 Dashcam di mobil auto driver. Nah, ini juga bisa connect ke smartphone Anda dan Anda bisa melakukan berbagai macam pengaturan yang sama ada di dashcam ini melalui smartphone Anda. Seperti ini, Anda bisa melihat pengaturan, melakukan pengaturan, lalu Anda bisa melihat galeri albums nih. Kita bisa lihat di sini semua tertampil di smartphone Anda dan kami juga bisa take foto. Nah, seperti itu suaranya. Jadi bisa capture kondisi yang ada di depan. Dan satu lagi, ini adalah tambahan namanya 70 Mei Hardwire Kit. Ini berguna untuk mengaktifkan
fitur 24 hour parking surveillance-nya. Tapi ini disarankan Anda memasang di bengkel rekanan 70 Mei karena memang ada kabel yang harus tersambung supaya ketika mobil mati mesinnya tidak nyala ACC-nya, semua tetap masih bisa terrecord di dashcam 70 Mei Lite 2 ini. Saat ini saya sedang berkendara dan mobil ini sudah dipasangi 70 Mei Lite 2 dashcam. Ada beberapa manfaat ketika mobil menggunakan dashcam. Antara lain yaitu yang pertama, bisa mengawasi mobil ketika diparkir atau ditinggal pengendara. Yang kedua, bisa merekam gambar dan suara selama perjalanan. Yang ketiga, bisa menjadi bukti suatu tindak kejahatan. Yang keempat, bisa menjadi pelengkap ketika klaim asuransi. Lalu dashcam ini juga memiliki fitur emergency video. Jadi dashcam 70 Mei Lite 2 ini sudah dilengkapi dengan built-in G-sensor. Dia akan otomatis merekam emergency video tersebut ketika mobil terkena guncangan, misalkan tertabrak atau terkena gempa bumi misalkan. Dia akan langsung otomatis merekam emergency video, dan emergency video itu tidak akan terhapus atau ter-rewrite dengan record video yang biasanya karena dia akan tersimpan di satu folder tersendiri. Kemudian rekaman ini akan selalu looping, jadi ketika memori sudah full, kita tidak perlu khawatir untuk format atau untuk mengosongkan memorinya lagi karena dia akan rewrite ke file pertamanya lagi. Jadi dia akan selalu looping untuk merekam kejadian-kejadian yang terbaru. Kemudian ada fitur app control dan footage sharing seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dashcam ini bisa terkonek ke smartphone dan kita bisa melakukan pengaturan, bisa melihat gambar dan bisa mengambil gambar dari smartphone Anda. Untuk fitur 24 hour parking surveillance, rekaman bukan berupa video melainkan time lapse karena mobil dalam keadaan berhenti, dia akan mengambil sedikit energi saja untuk mengambil rekaman berupa time lapse. Hasil rekaman dari 70 Mei Lite 2 dashcam ini berkat fitur Super Night Vision serta resolusi 1080 FHD-nya membuat hasil rekaman di malam hari cukup baik dan cukup terang. Ketika saya berkendara di malam hari yang gelap, melewati terowongan, atau ketika hujan deras sekalipun, hasil rekaman dari 70 Mei Lite 2 dashcam ini juga masih sangat baik. Dengan fitur selengkap ini, 70 Mei Lite 2 dashcam memiliki harga yang sangat terjangkau. Jadi kesimpulannya adalah Anda harus bisa mewaspadai dan kenali betul modus-modus kejahatan dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu gunakan dashcam pada mobil sebagai fitur keamanan tambahan ketika berkendara. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan dashcam yang kami gunakan di mobil ini, sekarang 1 Juli 2022, 70 Mei Lite 2 dashcam sudah tersedia di Tokopedia dan sudah bisa Anda temukan di JDID Offline Store, di Ion Mall Sentul City, Ion Mall Tanjung Barat, serta di Gandaria City Mall. Saat ini terdapat promo untuk harga 70 Mei Lite 2 dashcam dimulai dari 949.000 tanpa GPS dan 1.199.000 dengan GPS. Periode promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2022. Jangan sampai ketinggalan. Jadi begitulah tips selamat dari kejahatan di jalan raya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.